الأروي سيدنا الحسن البصري وسيدنا البغدادي والشيخ محمد أمجد قدر أجهلني وشيخي حسن البصري محمد سمن المدني شيخ محمد أرسل المنجري شيخ محمد باشكت وانا المنجري شيخي محمد أمين قلبي شيخي محمد سروى عبدان شيخي المنجري شيخ محمد سمن المنية شيخ محمد المنجري شيخي محمد زين عبد الغني المنجري وصولي مفرهم أن الله يغفر لهم ويرحم ويدين بنا بأسرارهم أنوارهم ولهم بدين ويدار كرامة بلهم والدنيا والآخرة ويبارك لنا ولأولادنا وذريتنا ولأبداننا ويحفظ من فتن هذا الزمان وحفيظ يا حفيظ يا حفيظ بالبدل والإيال من جميع الآفات والآحاد والأزيات والديات اللهم اجعلنا جمعا هذا مرحوما تبرقا من تبرق معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطويل أعمالنا بهداية نطبة وعافية على صالح الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تخشى بقوم بمحبته وقام بحكمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه ورقة قليلة تحتوي معاني جزيلة مناقب عزيزة العارف رباني والعالم الصمدي أبي بدلي الذي يتبعه فلطالي يرجع إليه والي شيخ طريقة حبيبية بالمنجرية شيخي محمد زيني عبد الغني سمعين بغة المحبين ونسأل الله الكريم المنان نتوسل بنبيه سيدنا ودعنا أن يجعلنا دائرة سيالان وبيننا وبين إخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمن يبلغنا إلى تهديدنا دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan menjadikan ia akan kaum itu lain untuk menjadi khidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan semua Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun kemudian dari itu maka bermula kitab ini adalah beberapa lembaran yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah suatu manaqib yang sangat mulia akan bagi seorang arif billah dan alim somadi, yaitu Abi Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syaikhul Tariqah Samaniyah Negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani radhiyallahu anhu, dan kami beri nama beberapa lembaran yang sedikit ini Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh yang pencintanya. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat pemberi kurnia dan suka, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman.
dan mengumpulkan kita kepada Allah, kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib awliya Allah, sugianya disebutkan di dalam manaqib Sayyid Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, dan karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan rahmat dan amdad dari mereka, walaupun sudah kita berkhidmah kepadanya 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya dan kepada hamba-hamba Allah dan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh, itu adalah wajib menurut ijma' ulama. Hukumnya wajib pada syarat. Jadi mun kada mencintai berarti berdosa. Ini wajib pada syarat. Dan sugiannya bahwa kita bagaimana sabda Rasulullah SAW, haslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah wa khaslatani laisa dunahuma syai'un min syarri su'u zanni billah wa husnul zanni billah wa su'u zanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu, yaitu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu yang paling baik ajar Rasulullah, baik sangka pada Allah dan baik sangka kepada hamba Allah. Nah, dan dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amat banyak. Dan juga bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan akan yaitu kesudahan atau baik kesudahan atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan, yaitu su'ul khatimah. Na'udzubillah, mudahan kita jangan sampai. Nah, lalu berbaik sangka ini tadi mengabad husnul khatimah. Ada satu amalan arwah butuha doseman, amalan musi husnul khatimah, yaitu baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada Allah. Anak amalannya ujasidin bangun guring baca alhamdulillah aku jadikan Allah beriman, menyukuri. Jadi baik sangka Tuhan beriman, alhamdulillah aku jadi Allah orang beriman. Kemudian alhamdulillah aku jadikan umat Rasul yang paling mulia. Yang ketiga, alhamdulillah dosaku dan aibku ditutupi Allah. Yang keempat, rezekiku dari Allah. Itu setengah dari baik sangka pada Allah. Alhamdulillah terus bangun guring. Kayak Tuhan memberi tadi, almarhum memberikan jazah amalan ini tanggal 26 bulan 276. Berapa tahun? Tanggal 26 bulan 276, tanggal 26 bulan 276, 76 sampai 124 tahun, 100 sampai 25 tahun,
24 Januari aja kan. 24 berapa? 48 tahun aku diberi Sidin, dan Sidin meninggal sujud akhir, sembahyang subuh sujud akhir, meninggal kabul husnul khatimah. Jadi sini amalkan ini, syukuri yang diberi Tuhan. Pertama kita dia orang beriman, syukuri itu baik sangkata. Kemudian alhamdulillah aku jadi umat Rasul yang paling mulia. Yang ketiga, alhamdulillah dosaku dan aibku ditutupi Allah. Yang keempat, rezekiku dari Allah. Putingnya sini Tuhan kada bisa lupa. Jadi hati kita kada rezeki dipikirkan. Ya, karena banyak itu kan banyak memikirkan rezeki aja. Itu amalan 4 macam. Ajas tukum. Nah itu bacaan itu. Karena namun ada catatannya sedikit karena di fotokopi. Itu amalan Sidin mati sujud akhir, sembahyang berduduk. Selupa banget benar banget. Nang menunggu sembahyang guru sekumpul pada umat Sidin, karena umat Sidin dan anak guru. Kemudian bini Sidin, kemudian dan sanak bini oleh Sidin. Berempat sebelahnya belah. Waktu sujud akhir kada berbangun lagi, bergerak ada dibalik meninggal dalam sembahyang, dalam wudu, dalam sembahyang, pulang sujud pulang. Jadi nyata husnul khatimah. Jadi itu, jadi Al-Fakir insyaallah yakin bahwa amalan itu amalan husnul khatimah. Sebab yang memberi itu orangnya husnul khatimah sudah. Nah itu Qala Allah Ta'ala wal balut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakita kadhalika saribul ayali qaumi yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik. So, ini Quran lah, maknanya Quran tadi. Ya, artinya tanah ya, bermula tanah yang baik dan subur, dan mengeluarkan ia akan tanaman yang subur, tumbuhnya subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit hidupnya. Demikianlah itu Quran. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Ini Quran, Quran itu tadi. Ada bermula nasab radhiyallahu anhu, nasab itu keturunan. Nasabnya itu pada pihak ayahnya, yaitu Abdul Ghani, anak Abdul Manak. Abdul Manak anak Muhammad Saman. Muhammad Saman anak Muhammad Sa'ad. Sa'ad ini anak Abdullah. Abdullah ini anak Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, Hati Muhammad ini anak Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin. Hasanuddin inak Datuk Kelampayan. Itu keturunan laki-laki berataan. Ya ibarat tanah-tanah yang subur. Tanah subur diaragu pulang. Amun tanah kita artinya tanah tuh kada keturunan alim macam kita. Macam-macam ada bagus tanahnya itu. Mesti berhimat, mesti ditraktor dulu hanya mau baik. Jadi arwah guru ini laki-laki berataan sampai ke Datuk Kelampayan. 3 ulama besar Datuk Sidin. Pertama Datuk Kelampayan, kedua Hasanuddin, yang ketiga Muhammad Khalid. Al-Alim Al-Allamah, ujar guruku, amun orang ligar alim Al-Allamah itu banyak mengarang kitab. Jadi mun kada bisa mengarang kitab, meninggal jangan dipadakan alim Al-Allamah. Jadi Datuk Sidin berdua bertiga jadinya ini adalah orang alim benar itu tadi. Diharagu pulang, diharagu dipelihara. Tuan guru ini lagi halus, kada bisa dijurungi duit ulu umat Sidin. Sekolah kada besangu. Kenapa? Karena takutan menukar anak halus kada bakat. Padahal pikirnya boleh aja. Nah, tapi apik banget Abah Sidin tuh.
Jadi kalau makan di rumah aja. Jadi ibarat kebun tanah tuh tanah di Haragu adanya. Di Haragu Banar. Jadi macam itu perumahan. Namun di Haragu dipupuk, ditanam, yang hasil. Tapi bisa anak masuk sekolah seorang ke sekolah rumah diberi hati kada. Pada karuan kada di Haragu ada orang dipelihara. Itu jadi kebunnya tanahnya sudah subur di Haragu pulang. Nah pulau hasilnya. Nah ini Umar Sidin pulang dari Umar Sidin dan mula nasab dari ibu Sidin adalah Masliyah Umar Sidin, anak Sapiyah, anak Muhammad, anak Iyang, anak Muhammad, anak Muhammad Yusuf, anak Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid, anak Alim Alamah Alim Hasanuddin, anak Datuk Kalampayan. Lalu bakarubutlah keturunan Abah dan Umar Sidin di Datuk yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Muhammad Khalid. Jadi bakbulanya kita takarubut di situ takarubutnya. Nah itu dia. Nah, dan ketika mendekati masa kelahiran, ini radhiyallahu itu pada waktu itu negeri di dalam kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang masuk ke negeri Martapura Banjar. Itu Jepang, kejaman Jepang ini bahari. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orangnya tuanya radhiyallahu itu keluar dari kampung Keraton. Ini kan di Keraton, asalnya di Keraton, ke kampung Tunggulirang seberang. Wah ini tempat Gusun Kadri, seberang Tunggulirang seberang. Itu kan Tunggulirang seberang. Karena di kampung itu tidak pernah dimasuki oleh penjajah, karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Abdurrahman, ulama pakaian oleh Husain Kadri, Abasidin Haji Zaini Kaisidin Abdurrahman, yang keturunan alim Sidin itu. Jadi Husain Kadri Kaisidin Abdurrahman ulama, kemudian Kai Abasidin Haji Zaini Abasidin, kemudian Sidin. Keturunan jaka ibarat tanah subur jo itu telah. Dan kata Abdurrahman Tuan Guru Haji Adu, Abdurrahman itu orang mengiyo Haji Adu aja bari. Ngaran Sidin dan sempurna Abdurrahman Haji Adu. Nah itu nah Tuan Gukar anak guru Haji Zainuddin, anak oleh Zainuddin Adu tadi yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu itu dilahirkan ke dunia dalam perut ibunya, yaitu sekitar jam 2 malam Arba, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya meren itu berpajam dan tiada ia menangis seperti bayi yang lain azimnya. Artinya orang lahir kan biasanya menangis, ada ini kada. Tuan Guru ini kada menangis, serta tubuhnya itu membiru hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu meninggal dunia sangat mati, berbunyi kada awak biru. Nah, dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, biasanya orang bahari lahir dibawa ke rumah Tuan Guru, ikan parak sini dibawa ke Tuan Guru Abdurrahman tadi gurunya, maka tubuhnya pun berkat itu diberi angsur merah seperti seperti warna bayi yang kebiasaan, nanti macam orang biasa sudah. Dan tangisnya tuh mulai terdengar, tetapi tidak mau menyusu pada ibunya.
Kada menyusu, hanya mengucup liur daripada Tuan Guru Habib Rahman aja. Itu aja. Lidah siden lagi halus sudah. Kemudian dan setelah beberapa lama diketahui bahwa Radiallahu itu mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Lagi bayi sudah berakhlak sopan. Witan kan membuka susu di tengah orang kelihatan nenek kan, ada bagus kalau coba lagi bayi sudah berakhlak sopan. Cucu aja buahnya berkeramat luar biasa. Ujar Habib ada ke rumah Habib dari luar negeri. Seluruh dunia kadada besar haul macam di sekumpul. Ujar Habib, aku kan bisa kemana-mana pun di rumah aja jadi kada tahu. Sidin kemana-mana haul Habib. Seluruh dunia kadada besar macam sekumpul haulnya di sini. Itu Habib. Jadi luar biasa. Lagi halus sudah sopan. Memang di tengah orang kan mama membuka susu kelihatan nenek, wah susu kuitan. Jadi kada mau sih sesudah ada orang anyar mau. Itu arwahnya luar biasa. Nah, adalah mentadi tadi ada. Nah, dan adalah namanya Radiallahu itu masa kecilnya Kusairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya, nah lanjut namanya Muhammad Zaini. Atas permintaan Radiallahu sendiri, Sidin minta supaya diubah ngaran karena mengikut nama seorang ulama, yaitu nama Tuan Guru Haji Ahmad Zaini Abah Husin Kadri. Zaini aku menamuni nih Sidin garing Tuan Guru Husin Kadri jadi qadhi di Mantapura. Lalu Sidin Abah Sidin garing 3 hari Sidin kali turun ke kantor. Jadi Guru Syarani aku mengaji di Guru Syarani. Jadi kita kalau ketemu lirang bangun jukung ketemu lirang. Abah Husin Kadri Zaini ngarannya garing. Nah itu hingga Guru Salim. Jadi jukung bari jukung aja bari nampak ayah itu. Ujar ramat tambangan. Jadi buat sampai ketemu lirang. Sidin arwah Guru Husin Kadri menunggu ama Abah Sidin. Baik rupa hidung mancung putih. Aku melihat itu. Baik itu batal diudui Sidin. Abah Sidin itu batal diudui Sidin. Batal diudui Sidin supaya mati dalam keadaan suci wudu. Coba ada orang maharagu kuitan macam itu. Batal diudui. Aku melihat seorang mata mesin mengudui. Abah banget sudah diudui sini supaya mati dalam keadaan berwudu suci. Nah itu sama meninggal, harus meninggal. Itu arwah. Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa amilus taqwa lahum busyara bil hayati dunya wa bil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalikal fawzul azim. Artinya ketahuilah olehmu sesungguhnya wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu yang di masa akan datang dan tiada sesuatu yang akan terjadi. Saat ke saat, waktu ke waktu kada bisa sakit hati. Nah hingga berhadaplah terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang takwa. Akan mereka, bagi mereka itulah busyar terus. Busyar itu bahasa Arab, jadi gembira terus. Nah itu bagi baru gembira ya, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tiada perubahan bagi janji Allah. Itu karunia ada. Nah ini jadi itulah dan adalah hanya itu sewaktu masa kecil pernah termasuk hamba Allah nang mahpus kada bisa tamimpi keluar mani
ada bisa, cuma dengan umur aja arwah ini. Nah, dan masa itu sudah dinampakkan, dan adalah hal rajah itu sudah dinampakkan kharaqul adat, yaitu beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya telah datanglah kepada seorang perampok. Perampok itu yang ditangguti oleh masyarakat, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau lalu minta bujurakan itikadnya nang sasat ini, bertobat bagus jadinya. Ini tuan guru tua, guru Seman, guru ini aman ada orang jagal, orang tuh ketujuh sini bertobat, sebab itu keyakinannya kuat. Itu keyakinannya kuat, jadi mendibari iman, kuat imannya, itu biasanya lepas sampai ke Tuhan. Jadi ketujuh sini orang jaga ini menyebab apa bertobat, nah, itu bagus jadinya. Nah, dan adalah yang itu pernah bermimpi dengan cucu Rasulullah, pimpinan bagus. Nah, yaitu Sayyidina Hasan bin Husain radhiyallahu anhu membawakan baju putih, jubah putih ketika itu, dan surban, hingga memakaikan akan keduanya pakaian itu kepada radhiyallahu anhu, serta memberi nama digelaran dengan Zainal Abidin, digelar Zainal Abidin, yaitu perhiasan yang cantik lagi sangat bagi orang peribadat. Dan adalah Rasulullah itu sering bermimpi dengan Rasulullah. Ini jarang orang nenek yang bermimpi Rasulullah. Mimpi dengan Rasulullah radhiyallahu. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada dalam asuhan Rasulullah. Dan itulah radhiyallahu sering pula liqa dengan Rasulullah, berdapat dengan Rasulullah. Yaqadatan ini mulhaq bis sahabat. Orang bermimpi terdapat Rasulullah hidup-hidup mulhaq awan sahabat mulhaq sahabat. Ini liqa dengan Rasulullah. Jadi liqa dengan Rasulullah secara yaqadah bangun atau di waktu bangun, dan adalah itu mudah dan di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh dan yang tersembunyi di dalam hati seseorang, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Al-Fakir bisa terjadi ini juga. Nah, disuruh orang tua belayar ke Sumatera, lalu ya Marina mesti ada tiba abah tiba umah, belum bah kada kawa belak mengkada padaan guru, karena kada bisa kada hadir misi sidin kan dicari sidin. Lalu kada nang tahunya lagi aku bedo abahku aja di pesayangan rumah guru kan di Keraton, turun aku anak bapak ada aku nyaman rumah sidin dikatok tok katokan lawang membukai sinin bakopia bakai kaos betapi langsung hendak belayar kah ya ini coba kada tahu lah kada tahu ya inggih pula ya dan pada bagus saja sini. Nah itu sudah bisa aku tak coba itu, kada tahu sama sekali takani didahului sidin hendak belayar kah di sini. Ada dah aku berdoa abah wajahnya. Nah itu jadi kasyaf itu ngarannya isi. Tapi dihikamlah laisa kullu man sabata taksisuhu kamula takhlisuhu, itu dihikam. Laisa kullu man sabata taksisuhu kamula takhlisuhu, tiap-tiap orang yang sudah sabit taksisnya, taksis itu keramat, taksis itu keramat kada sempurna lagi halisnya mentuan. Maka ini ada guru kada diheran di sini.
kasab itu masih di perjalanan. Jadi sini kalau di sini, kita langsung aja beribadah. Laisa kullu man sabat takhsisuhu kamula takhlisuhu, itu dihikam. Tidak sempurna, tidak tiap-tiap orang yang sudah sabit taksisnya hanya keramat sempurna, ikhlasnya di hati Tuhan aja. Masih ada jalan lain itu. Jadi ada unik ada daerah di sini. Nah ini sudah ada junjungan tadi itu sudah. Nah, Allah Ta'ala yarfa'ullah alladhina amanu alladhina ulul ilma darajat wallahu ya'lamu bima ya'maluna khabir. Artinya selagi meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman, diantaranya kamu dan diantara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan bermula Allah itu adalah yang amat mengetahui dengan perkara kamu berbuat. Dan bermula raja itu bernama pernah mengajari serta dan bermula orang yang bernama orang yang bernama mengajari suatu pimpin itu radhiyallahu itu adalah orang tuanya Abah Sidin sendiri dan neneknya sendiri, dan dalam ilmu tauhid, dan kemudian ada guru mengaji Quran Hasan Sidin Pasayangan itu nak melajarinya. Kemudian sudah umur 9 tahun hanya masuk Darussalam sampai tamat 9 tahun kada bisa bersama duit Saulan karena kalau benukar kada bakat kada bisa anak-anak saya menjaga bersih itu arwah ini 9 tahun masuk Darussalam. Banyak guru-guru Sidin di Darussalam. Dan adalah radhiyallahu ini seorang cerdas. Semua pan ilmu itu dikuasai, pintar, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak kecuali ilmu alat seperti ilmu nahu dan ilmu tasrif. Itu ilmu nahu bisa jadi makrifat atau orang guru tu cumalah siapa hafal alfiah ba'da pilun fa'ilun fa indahra fahuwa, ba'da pilun fa'ilun fa indahra fahuwa, itu di alfiah. Ba'da pilun fa'ilun, sesudah fa'il hanya fa'il, sesudah fi'il hanya fa'il, fa indahra fahuwa, itu jadi ilmu nahwu. Sesudah fi'il hanya fa'il. Misalnya Zaidun qama, maulah Zaidun jadi fa'il. Zaidun qama, maulah Zaidun jadi fa'il. Kada mau. Nahwu ba'da fi'lun fa'ilun. Zaidun qama jadi mubtada, qama fi'il, huwa dalam fa'ilnya. Itu di alfiyah batu fa'il ba'da fi'lun fa'ilun. Ini Sidin mengisahkan kawan ini ilmu marifat Sidin. Nama ngarang nahu ini orang ahli tasawuf, tapi disamarkan dengan ilmu nahu supaya jangan ketahuan orang ilmu batin. Dan pada mana itu aja. Nah, itu jadi kalau ilmu marifat kan sen ba'da fi'lun fa'ilun. Sesudah fi'il hanya fa'il. Ulang mulai berjalan disuruh si murepenya apa melihat aja mengatakan fa'il Allah. Wa ba'da fi'lun fa'ilun, saja fi'il hanya fa'il. Ini orang berjalan, orang masih tidak apa aja melihat apa aja fi'il mesti ingat Allah. Itu dilatih ingatan fa'ilnya Allah. Itu di marifat ada nahu tadi. Fa indahara fahuwa, amun langsung aja melihat apa aja ingatan Allah sampai ke Tuhan. Itu saja. Padahal tadi kan ba'da pilun fa'ilun fa'indar fahuwa, misalnya kama Zaidun zahir sudah itu jadi fa'il, itu nahunya. Tapi kalau marifat tadi kada, amun melihat apa aja ingatan Allah usul ke Tuhan. Itu memulai berjalan bersama melatih murid supaya apa aja ingatan dilatih, apa aja dilihat dunia ini ingatan Allah.
wabada pilon pak ilun, itu pengajaran. Ini arah guru ini ilmu alat bisa jadi makrifat. Akhirnya hadir sendiri itu nih pisang tidak aslinya dia biasa itu sini kayak itu makrifat di sini. Itu jadi cerdas mana tadi. Olah, itu jadi. Mutasyrif dan cerdas itu dan benar-benar sangat itulah menjadi awan sifat arwah itu pemurah sini nenek. Maaflah habaib siapa yang menamuni Habib Jen umur parak 100 tahun masih bercari di Matapura di Pasar Batu Bandung terbakar di situ siden di antara toko orang nang puang dituntun oleh orang Haji Guru Muhammad ngadanya tuntun Habib Jen Al-Habsyi tua hampir 1 tahun tetap aja dituntun berjual minyak harum siapa lalu dia nabi sini. Sesudah guru masyhur ada lagi sini guru nak membari tiap minggu Habib Ali siapa tahu Habib Abdillah Abah oleh wakil gubernur atau bupati Artapura Abah oleh Habib Idrus Habib Ali sini ipar Habib Jen butuh petadaya aku waktu miskusin punya seluruh hadir harus Habib Madi itu. Lalu guru baru keluar menggawil Pak Mentu. Mas, saya dulu belum guru masyhur, saya bercari menapakah anak sini pakai sepeda ke Cempaka ke Kalanghintan tuh keliling tiap hari berjual dupa. Ya sini berjual dupa. Habib Ali siapa yang tahu Abah Habib Adillah. Tapi men umur 60 tahun tetamu nih kira-kira Habib Jen itu. Nah, guru memberi tiap minggu nang tukang anjur Abu Setar Haji Setar berapa ikung Habib tuh dibari terus ada bercari lagi sini ya saya saja macam sudah asalnya dia saya pakai sepeda mau berjual dupa Cempaka ke Kalanghintan keliling gitu sekarang jadi arwah itu pemurah jadi habaib diangkat sini. Itu aku tahu jadi sifat itu pemurah ada beca guru menteri kawan beca sekian beca sini sekian beca ini ada buka aja beca tadi rumah orang tuh lalu datang kenapa juga ulun guru ada janji orang tuh jadi ulun tuh gantian kawal ulun manung gantian hidupnya ulun jurungnya kawal kenapa jago janji aku kadang beli kamar janji kada usah ini guru nang kada janji soalnya kenapa guru barian guru tahan seminggu banyak apa nang tadi ada tahan sehari aja ini tahan seminggu aja baik lapas baik kamu gantian guru pamurah jauh aja karena wali itu mis pemurah ada mau ingkin demam bakil itu demam itu kalau dikatakan pemurah memandi orang mati aku mandi orang mati 5 juta ayo banding anu 500 kalau 5 juta memandi itu bampok sudah bampok di hulu sudah arwah itu jadi sin pemurah arwah itu pemurah cuci darah 4 tahun cuci darah di sini impos di Singapura aku di kepalanya di sini hancur sudah 4 tahun 2 kali seminggu berapa ribu kali dicucuk sini ya sampai siden berpandan aku mudahan kekawalan jangan menyangkut penyakit macam aku sini mudahan jangan biar aja aku menyandang sini mudahan kekawalan jangan kena 4 tahun cuci darah kada bayar padahal Rudi Arifin mengkaraman ke waktu jadi bupati di Matapura menurunkan mesinnya itu agan uguru cuci darah supaya ke Banjar di Matapura
Pemulaan rumah sakit BC cuci darah rumah sakit Matapura. Ada guru itu bayar, tetap bayar. Nang megawi sing kesian bukan rude. Nang megawi ini dokter kalinya ada. Nang kada mau sih. Namun kita menperai malah ada pada orang susah takir supaya parai. Melain sifat orang biasa. Dan kalau tamak sih orang habis arwah garing membaca mulutnya sidin aja. Kami umpet menyaut aja. Baca mulutnya rawinya sini apa sidahnya sini. Garing parut katuhan baku ciak buruk parut ini. Kada mau obat. Mau sini mendengar udah banget. Suruh sidin obat. Perguruan obat, deng ikan obat yang tidak ikan diperlukan masyarakat. Obat, mau obat, periksa dokter, jauh dokter buruk, ini ucus nang kada dioperasi ditatak, kada bisa, mesti dibuangin yang buruknya ini. Telepon guru bangun, buka, diulun mesti operasi dokter, ucus ulun ini buruk, mesti dibuang yang buruknya ini. Ya kan jisen dokternya berapa, dokter ini nah ibarat mendakan. Sudah bismillah. Adakah ikam tam mimpi? Ada mimpi kajian masuk surga. Ikam ada mimpi masuk surga juga banget pun kadada bismillah bisa selamat. Ganjil guru banget nih. Kenapa jadi manapun nih mimpi masuk surga? Artinya bismillah bisa selamat. Tapi jangan di Banjar, dibawa ke Surabaya. Sebab nang ahlinya di Surabaya, yang sudah banyak mengoperasi orang, nyukur bangnya, jangan mau di Banjar, bisa aja latihan aja bahaya kan? Dibawa ke Surabaya, nang menggiring orang sugih Matapura, berdua sugih orang Matapura, bekerja di Surabaya. Lalu di Darussalam. Aku ini kan ada bisa pada hadir ada guru, jadi ada orang berpandir nyaman amun baobat deking orang sugih ya, artinya dia orang sugih guru ini rupanya bawa sangkaannya bisa aku telinga aku nih ada nyaman sepang aja tapi orang tua pada aku menyambut tuh pokoknya betul selamat guru selamat sudah baik bukan selamat tadama awan sugih berdua tadi berapa ikam habis mau beri bantu obat berapa sesin kadang waktu hendak pulang ke Surabaya ikan kada bongkos aku semuaan kamu tidak ikan kada seumpat sini karena ikan membuang waktu pulang bapak pulang kesian ikan mana duitnya mendukung tidak bisa kada seumpat mana bongkos orang pesawatku bayar dia man yalah orang seperti kan sangkaan tadi untuk gitu nama ada suku banget orang sugihnya kain hijaunya suku banget perai pulang itu aku pengalaman itu ada bisa ada bayar ada orang berbaik awalku sekolah awalku cuci darah di Matapura hari arba lalu besok dapat aku kenapa jadi kamu apa aku melihat di guru arba ini cuci darah ulun cuci darah tapi aku sudah kali dibayari guru membayari akan Masya Allah sekali dibayari jari-jari soalnya sudah dibayari akan guru jadi manta imbayan jadi sin bayari akan coba pemurah cucuk aja orang di mana-mana warung gratis karena itu akibat sin pemurah gitu itu arwah luar biasa. Guru bangnya mendengar guru anak operasi ada yang pesapre jadi seseorang guru bangnya 74 sampai 89 15 tahun bangnya awan guru bangnya jadi bendahara sini sab tinggalnya besok kita ke Surabaya guru Zaini operasi bawa duit 12 juta 100 gram emas itu sekolahan bawa supaya kita membantu membayari akan ini operasi
sekolah kan Surabaya, sampai ke Surabaya berpandang apabila buat 3 hari ulun melihat kondisi awak ulun supaya sehat bujur, hanya karena dia operasinya, karena ditatak disambung pulang bahasa. Nah ini duit agar dikembali ke sana 12 juta dijorong sampai emas. Bet apa aja kalau bet akan bayar berobat, bayar operasi, ada usaha, ada aja duitnya kalau usaha bawa itu sekolahan pian. Uja guru bangnya dari ikam juga sini, dari ikam juga, karena guru tuh memberi makannya bulan puasa dimakan perai. Guru bangnya memberikan bemasak masing-masing. Awalan itu kada mau juga sini. Itu kelebihannya itu luar biasa. Arwahnya luar biasa. Ada sebutnya hasiat dengan aku masih hasiat. Tasalah ikamnya memakai kadang-kadang. Amun dunia pandang ke bawah sini, nyaman ikam hidup. Kita mendunia pandang orang susah pada kita. Jangan memandang orang sugih pada kita. Menikah menang sugih sakit hati dan ikam menyedunia pandang ke bawah. Pandang sudah susah pada kita. Aku bisa angkat 2 sugih-sugih. Kandang rumahnya aja 5 buah rumahku. Mun aku mandang kandang aslinya aja. Itu ada sekongnya. Masuk ke kamarnya, disuruh bilang ke rumahnya sekalinya. Kamarnya itu 3 buah rumahku. Bos pada ini nah. Isinya barang larang terus yang ini 3 buah rumah cukup. Jangan mandang ke atas. Ada bisi kawan sama-sama Darussalam ajar. Bisi rumah ada, haji kada mati. 6 bini mengambil wabah tetapas. Itulah lagi mati. Karena di Darussalam ada pangsion, ada negara, ada pegawai negeri, jadi kasihan. Nah, syukur aku haji sudah, bisi rumah, tapi rumah bang kayu aja kada macam di orang beton macam ini kan, luar biasa ini rumahnya. Nah, jadi pandang ke bawah. Yang pertama kalbunya pandang ke bawah, kalau akhirat di guru pandang ke atas. Pandang ke atas. Imam Syafi'i mengaji Quran 60 khatam bulan puasa, sehatam siang, sehatam malam. Imam Syafi'i membaca Quran 60 khatam. Di sini adakah yang sehatam sehari? Adakah? Ada sehatam sehari separuh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i 2 khatam sehari. Aku mencoba akan bulan tadi bulan puasa ada kuliahan 6 khatam sudah behiman. Imam Syafi'i 60 khatam itu pada dunia sedang. Abu Hanifah sampai yang subuh udah isya di Ihya dan Ihya itu Imam Syafi'i itu di Ihya ada juga, di Minhajul Abidin ada juga 60 khatam. Maka lo di Minhaj itu di dalam sembahyang 60 khatam tuh coba. Tapi dia pada itu di dalam sembahyang 60 khatam itu di dalam sembahyang. Coba dalam sembahyang. Abu Hanifah sembahyang subuh udu isya 40 tahun. Aku sehari kada bisa sembahyang subuh udu isya awal, bukan isya jam 3. Kalau isya jam 3 sepandang aja bah ada. Nah itu jadi ya guru kalau akhirat pandang ke atas, boleh kita macam kada bisa ibadat lah. Jadi untuk pendorongan kita sini, guru seman, bangku papan tuh 2 buting pacul hampas ini, ma'ano nafsu. Imam Syafi'i Allah sama kita, Rasul sama kita, kitab sama kita, kenapa kita kada kawan? Itu jadi ma'ano nafsu, mengkadat orang bahari ada mau sih nafsu kita tunduk. Ya kan kita ini nafsu di orang dia mujahadah tuh nafsu supaya jangan nafsu mengamandu akal. Itu salah Imam Abu Hanifah, Allahnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama dengan kita. Maulah otak kita sama. Abu Hanifah Allah juga, kita Allah bersamaan sih. Kenapa kita kada awak? Itu sih. Nampak habisan jangan merasa baik pada orang.
Iblis 80.000 tahun beribadat, sekali aja anak khairun min harakamin naru aktivitin cabut iman. Sekali aja wali iblis yang pertama, macam-macam gelar, sekali aja. Jagur ini jangan merasa baik pada orang sih, maka anak wasesin kaina mun anu ikam majam pikir kaina kami makan Quran, ada usaha ulama masyhur aja sih kalau kada bisa menjaga hati, orang datang jur-jurutan ke rumah, kasihannya sih. Aku sudah merasa aja. Tangga hari Arba guru bekiau aku hari Arba tahun 91 Arba 91 rumah 2 buah aja, langgar belum ada, rumah lain kada ada. Aku di yang berkumpul sampai nang mengiau orang sugih bana kada usah berngarannya, karena orang tuh belum mati tuh terpisahkan guru, lagi disayangi guru orang tuh. Guru pian dikaya guru sekarang juga berkumpul bapak kada tahu. Ya aku biasanya guru kan bisa menyapu waktu jam 9 dia aku mengajar dulu salam, mana aku pikir kasih anak-anak kan kadang belajarinya, bersumpahnya demi Allah sekarang pian ya, jangan tidak lah ya sudah premisnya sampai ke sana. Kalau rumah guru 2 buah aja, rumah udah ada 91 hanya setahun pindah kan tahun 90 ini pindah. Nah itu ya, itulah sampai ke sana guru masdar ada di pelatar sidin kami ketok dibuka sidin, dudukan sidin, aku hari hendak kawin, kami udah jadi saksi, aku meja khutbahnya, abahnya mak katakan kayaknya kira-kira sejam datang sidin murid Al-Falah Banjarbaru, kira-kira sejam datang kan sidin kita kan hanya kita duduk berduduk tadi guru masdar ulun merkawisi anak kami pengamihan arwah guru masdar meninggal itu dalam berdoa aku jadi malam Senin sore Ahad setengah 6 aku hendak keluar mengimami di rumah sidin itu 2 buah rumah itu aja, imami orang sembahyang maghrib, sembahyang maghrib hanya baca mulut hanya baca tafsir ada isanya marau labid. Orang ada kurang pada 10.000 manusia hadir menghadiri pembacaan sidin itu, ada kurang pada 10.000 dari Berabai, dari pokoknya dari Amuntai, dari Palangkaraya, dari Kota Baru, pokoknya seluruh waktu itu nang ada di keraton umpat di situ sana belajar. Aku jadi anak keluar pada kamar berdoa di kamar sini. Anak mengimami maghrib. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Zahiran batinan sarumahan segiran aja dengan berkat orang yang datang ini ya Allah. Menangis aku sini. Hangar aku keluar mengimami. Coba dari Amuntai 3 jam. Dari Keandangan ya 2,5 jam, Antau tangan 2 jam, Kota Baru Palangkaraya 6 jam. Daripada Kota Baru berapa? Diundang kada, diberi duit kada, diberi makan kada, ikhlas orang ini berapa pahala? Sangka kita cuma di kamar saja, mana pahala kita? Jadi aku bertawasul amal mereka itu. Kamu hati-hati jangan merasa baik pada orang sini, hati-hati. Iblis berapa ribu tahun beribadat. Nah 3 macam itu sini nasihatin aku secara ikam aja menurut memakai itu aja. Nah cukup sampai ke situ aja kira-kira cukup aja doang. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ma la fina bitanwina ilman yanfa'una wa fas alaina wa jalla. Allahumma anta bil iman fasid aman bil islam fasid aman bil afiyah bismina ilahana tubana taubatan ilahana tubana Allah. Allahumma fas umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih hafi umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an umat farajan ajalan rabbana atina fid dunya qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin nabi wa ala alhamdulillah. Hadirin wal hadirat majelis haula berkurus kumpul yang ke-20. Sebelum acara kita tutup, kita
lanjutkan dengan tahlil yang dipimpin oleh salah satu guru alumni Pondok Pesantren Darussalam, yaitu guru kita Ahmad Sirajuddin. Dipersilahkan. Bismillah.